dandannya belum punya anak gitu. Jadi masih enakan yang kedua gitu lah pokoknya. Legit banget gitu lah pokoknya. Gimana sih rasanya? Pokoknya kalau udah apa ke ubun-ubun gitu. Katanya cuman saya doang di hatinya, dia kan bilangnya dulu. Nggak tahunya ada cowok lagi gitu kan. Mungkin cowok itu lebih maco kali ya. Kalau saya kan masih agak-agak alefong masih colmekin gitu kan. Pakai jari gitu. Pakai jari kayak gitu. Ya Allah tuh. Mbak Ayu udah terus habis itu dia minta juga kayak gini. Pakai lidah kan. Ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Ale, Jejak Backpacker. Satu-satunya host paling tampan se-Bekasi dan sekitarnya, yang pastinya wajib diselamatkan dari kepunahan. Dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Di hadapan saya telah hadir seorang Niri Simbir yang akan menceritakan pengalaman hidupnya. Seperti apa kisahnya? Langsung aja kita sapa Niri Simbirnyi. Halo. Ya, halo Bang Eko. Iya, Bang Eko. Bang Eko, terima kasih udah hadir di studio AJB. Oke, saya juga ada terima kasih udah diundang di sini loh. Ya Allah. Lancar ya, Wak? Baru pertama kali loh nek aku kesini ya Allah, serius. Oke. Ya. Oke, Bang Eko, sekali lagi terima kasih. Jadi Bang Eko ini punya pengalaman yang mau dibagikan ceritanya ke penonton di rumah ya. Ada. Nah, ini udah siap, Bang? Insya Allah siap. Oke, langsung aja ya. Oke, cuman jangan dibully ya. Ya, perkenalkan nama saya Eko dan aku ini orang Jawa, tapi tinggalnya di Lampung. Gitu. Japung. Iya, Lampung. Tapi nggak bisa bahasa Lampung. Biarpun aku tinggal di Lampung, nggak bisa bahasa Lampung. Yang herannya gitu. Jawa sih. Paling bisa tabi pun. Gitu. Tabi pun itu apa artinya? Nggak tahu juga. Siapa nggak tahu ya. Oke, nah. Kegiatan saya sehari-hari di Lampung itu biasa kuli, kadang bertani, terus kadang ada yang nyuruh adukin ini dong, bikin bangunan, boleh. Terus ada yang nyuruh ada bongkar-bongkar apa gitu juga boleh. Apa aja dikerjain, yang penting dapat duit gitu ya, yang penting halal gitu, bisa buat makan. Nah di sini saya mau bercerita tentang 21 pas gitu ya. Nggak apa ya gitu ya. Jadi saya di Lampung itu punya tetangga. Nah tetangga itu seorang janda, sebut aja Mbak Ayu. Mbak Ayu ini janda ya. Janda ya, mungkin jandanya nggak terlalu jelek, kayak janda agak seksong gitulah. Terus udah ditinggal pisah sama suaminya, udah sekitar 1 tahun kurang lebih ya. Pisahnya sih kayak kurang tahu gitu ya. Kurang tahu pisahnya kenapa, yang penting pisah. Dan dia udah punya anak. Kelas 2 SD. Mbak Ayu ini kalau menurut saya tuh ya agak genit sedikit gitu ya kalau sama saya gitu ya. Ya soalnya kalau saya lewat gitu kan, gitu suka, Mas Eko mau kemana? Nggak mampir dulu gitu kan. Dengan gaya-gayanya yang kayak suka sama saya. Ya saya bukan kepedean sih ya, cuman kayaknya tuh kayak dia tuh suka sama saya gitu ya. Ya terus kalau dia lagi bikin makanan gitu atau goreng pisang, suka dianterin saya gitu ke rumah saya. Kadang anaknya yang disuruh, Om Eko, ini dari Mama katanya buat Mas Eko gitu, suruh dimakan gitu. Ya udah makasih ya Dek ya gitu. Dia Mbak Ayu juga deket sama orang tua saya, kan saya juga tinggal sama orang tua saya juga ya, suka ngobrol-ngobrol gitu. Nah kalau saya lewat suka ke sawah gitu, kadang Mbak Ayu
mungkin sengaja kali ya, dia juga suka jemur pakaian gitu, pakai anduk segini doang gitu kan, nyapa saya. Keceplosan. Mas Eko, rajin amat pagi-pagi udah ke sawah gitu. Iyalah rajin. Biar ini apa? Biar bisa makan gitu kan. Enggak mampir dulu Mas Eko gitu. Enggak lah, ntar aja ya, gampang gitu. Pokoknya setiap saya lewat, Mbak Ayu ini selalu ini apa? Selalu nyapa dan selalu ada gerak-gerik yang kayak suka sama saya gitu. Nah, suatu hari itu kan, ya karena dia janda mungkin selalu minta tolong sama saya. Suatu hari dia minta tolong sama saya. Mas Eko, tolongin dong, itu saya masang gas kok susah banget ya. Bentar-bentar bocor, terus nggak bisa nyala. Itu kenapa ya Mas Eko gitu? Oh ya udah, aku ke sana ya, ke rumah ya. Karetnya ada kan? Ada karetnya gitu. Ya udah aku ke rumah ya. Terus ke rumah. Nah, ke rumah saya pasang gas tuh kan. Ya mungkin di sini juga Mbak Ayu udah mulai ini ya, gerak-geriknya gitu ya. Nah, saya ambil gas terus mau dipasang. Terus kan posisinya kan pasti saya nunduk gitu ya, agak nunduk. Terus kayak Mbak Ayu tuh selalu di belakang gitu sambil gimana, Mas Eko bisa nggak gitu kan, sambil gitu. Terus saya balik ke belakang gini, kok Mbak Ayu agak geseran dikit dong, nggak enak gitu kan. Emang kenapa Mas Eko? Nggak aja, risih aja gitu kan saya gitu kan. Oh ya udah gitu. Terus udah selesai tuh kan, gasnya udah nyala, udah dinyalain. Mbak Ayu ini udah nyala ya, udah bisa ya. Aku pulang dulu ya Mbak Ayu ya. Nggak ngopi dulu, Mas Eko sini ngopi dulu bentaran, nggak apa-apa gitu. Nggak usah lah, ini mau buru-buru ke sawah lagi gitu kan, mau ada kerjaan lagi gitu. Oh ya udah, makasih ya Mas Eko, lain kali aku minta tolong lagi ya. Iya Mbak Ayu, siap. Nah terus suatu hari dia juga minta tolong lagi. Minta tolong, galonnya dia kan habis. Mas Eko, tolongin dong, galon saya mau naikin ke atas gitu. Saya nggak kuat gitu. Oh ya boleh. Ntar saya ke situ ya. Ke situ saya nolongin, saya angkatin, saya tuangin ke tempatnya dispenser gitu ya. Terus Mbak Ayu ini posisinya kayak lagi habis mandi gitu, pakai ini segini gitu kan. Kayak mancing-mancing juga gitu lah mas saya gitu ya mas saya. Terus Mbak Ayu bilang, Mas Eko nggak di sini dulu. Mas Eko kan nggak sibuk sih, kayaknya tadi saya lihat Mas Eko nggak sibuk gitu. Enggak lah Mbak Ayu, lain kali aja, nggak enak sama tetangga gitu kan. Ya nggak apa-apa lah, masa kita kan nggak ngapa-ngapain juga, masa tetangga mau curiga gitu. Lain kali aja lah Mbak Ayu ya, kita ngobrol-ngobrolnya. Terus saya pulang. Nah saya pulang. Sekian hari, tiap hari, lama-lama gitu kan. 1 hari, 2 hari. Dia sering minta tolong. Nah yang ketiga kalinya ini dia minta tolong lagi. Dia tuh lari-lari gitu ke tempat saya gitu kan. Mas Eko, kenapa Mbak Ayu? Mas Eko tolongin aku dong, aku takut gitu. Emang kenapa? Di bawah kolong kamar saya ada tikus gede banget gitu. Tikus gede gitu. Iya ada tikus, tolongin dong, itu takut banget saya gitu kan. Oh ya udah kita kesana aja, coba kita cari tikus gitu. Kamu ada senter nggak gitu? Ada aku ada senter. Ya udah kita kesana, terus saya cari-cari itu kan ya, tikusnya di kolong tempat tidur gitu kan. Senter namanya Mbak Ayu gitu. Nah ini senternya itu kan. Senternya nggak ada nih Mbak Ayu, nggak ada itu apa? Nggak ada tikus. Nah, loh, terus yang ada ini kayak apa sih Mbak Ayu? Kayak yang ada Mbak Ayu ya gitu kan. Ini siapa Mbak Ayu gitu kan? Ya lo maaf Mas Eko, itu saya jatuh. Pantesan tadi saya nyari. Saya ini nggak pakai gitu. Ya Allah Mbak Ayu nggak pakai. Iya Mas Eko, maaf ya itu
saya gitu kan. Nah dari situ Mbak Ayu udah mulai mancing-mancing, udah mulai berani kali ya. Nah terus dia kan, Mas Eko sini dulu Mas Eko gitu. Kenapa Mbak Ayu? Mas Eko sini aja dulu ya, mau nggak? Emang kenapa kok di sini? Kenapa nggak di luar aja? Ini kan nggak enak. Nggak apa-apa lah Mas Eko. Gini Mas Eko mau nggak ngelakuin hal yang apa gitulah, yang iwi gitu mau nggak? Jangan Mbak Ayu, ini ntar ada tetangga lihat gitu. Udahlah nggak apa-apa gitu, kan nggak ada tetangga, ini lagi sepi juga, anak juga lagi sekolah kan. Ntar kalau ketahuan gimana gitu kan, saya bilang kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak ketahuan, nggak, kita kan dikunci gitu kan. Terus Mbak Ayu tuh mulai begitu kan, mulai mancing-mancing, terus sini gitu kan, mulai ke bawah, potong saya. Langsung. Iya, mungkin dia udah nggak tahan kali ya. Oke. Posisi masih pakai. Iya, masih pakai tangan, cuman Mbak Ayu udah nggak pakai gitu kan. Terus dia gitu kan, ke sini gitu. Mbak Ayu jangan, nggak apa-apa Mas kok, sekali aja ini nggak apa ya, mumpung sepi gitu. Nah terus gitu kan, ya lama kelamaan namanya itu saya keenakan dong. Nah terus Mbak Ayu otong saya gitu kan. Nah, otong saya mulai berdiri. Mas Eko punya Mas Eko gede juga ya. Gitu kan, apa ya? Kena Mbak Eko gede juga ya. Nah terus itu apa? Mbak Ayu mulai dorong saya gitu, gebrak gitu kan, langsung kayak gitu, gitu kan. Terus si Mbak Ayunya itu langsung lompat, gitu ya, itu dia gitu. Mbak Ayu pelan-pelan, Mbak Ayu kenapa sih Mbak Ayu gitu? Mungkin dia udah lama ditinggal suaminya kali ya, mungkin dia kepingin kayak gitu kan. Nah terus dia saya ini baku terus mulai disembunyiin, tembus saya, pokoknya dipancing-pancingin gitu, bawain semuanya. Terus otong saya sampai di kayak senang banget gitu ya. Pokoknya dia pokoknya dia tuh banget sampai di sampai pokoknya dia tuh terus kayak senang banget gitu. Mungkin ya karena udah lama gak ada suami, jadi dia senang banget. Nah habis itu dia udah siapin itu kan, saya bilang ntar kalau kamu gimana, nggak, tenang Mas Eko, aku udah siapin kok alat itu gitu kan, udah siapin gitu kan. Jadi pemanasan dulu gitu kan. Terus si Mbak Ayunya gini, Mbak Ayu, Mas Eko tolong ini dong saya gitu kan. Kalau kayak gini, terus kan kayak ini, terus kayak Mbak Ayu tuh kayak gitu, kayak terus seru. Nah habis itu namanya janda mungkin dia pengalaman gitu kan ya. Terus saya di itu dong, di apa gitu kan. Ya udah keserem, aku juga gitu kan. Aduh Mas Eko adek banget Mas Eko gitu. Terus yang bawah dong Mas Eko gitu kan. Nah sampai terus ke bawah dia semua kan, kita juga udah. Nah terus si Mbak Ayunya terus apa tuh sambil minta dicomekin gitu kan, pakai jari gitu, pakai jari kayak gitu. Ya Allah tuh Mbak Ayu udah terus habis itu dia minta juga kayak gini, pakai lidah kan. Ya Allah. Pokoknya dia kayaknya tuh surga dunia gitu ya. Habis itu mulailah kita main gitu kan, udah pemanasan gitu kan, semuanya udah main. Terus
alatnya apa itu dipasangin sama Ayu, itu main kita bunyi krik 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 krik. saya bilang sama Ayu, yuk ini kasurnya nggak roboh kan? Nggak aman. Kalau roboh kita di bawah aja, di lantai aja gitu. Nggak, takutnya ntar orang luar denger gitu kasurnya bunyi krik 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 krik, orang lagi ngapain gitu kan? Nggak aman gitu. Terus posisinya Mbak Ayu ini dia pingin ganti-ganti gitu kan, ganti-ganti kan. Saya belum pengalaman juga kayak gitu. Mbak Ayu yang pengalaman kan. Mas Eko posisinya bisa ganti nggak? Bisa. Aku boleh nggak? Oh ya udah, nggak apa-apa gitu kan. Sambil ini Ayu kayak gini, ya makin bunyi keras ke kakinya, krik 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 krik, kayak gitu bunyinya keras gitu kan. Pelan-pelan Mbak Ayu, punya saya sakit gitu kan. Ya udah, pelan-pelan Mbak Ayu gitu kan. Ya sampai berapa menit gitu ya kita kayak gitu kan. Habis itu kan udah, ya mungkin udah keluar, saya juga udah keluar, udah puas. Nah terus udah selesai. Kok Mbak Ayu ngasih duit ke saya gitu kan. Mas Eko ini ada sedikit duit ini buat Mas Eko gitu kan. Buat apa Mas Eko? Mbak Ayu kok ngasih duit ke saya? Nggak apa-apa kan, Mas Eko udah baik sama saya, udah nolongin. Terus aku sering minta tolong. Terus yang paling enak ini udah dikasih. Terus kalau menurut saya itu punya Mas Eko enak banget gitu kan. Biarpun Mas Eko orangnya lembek-lembek, tapi potongnya enak gitu. Nah udah itu aku pulang gitu kan, pulang. Nah selesai kayak gitu kan, jadi kita sering berhubungan lewat WA gitu, sering chatan, terus nanyain. Padahal deket ya, tapi chatan gitu. Jadi dekat. Terus berapa hari lagi dia kepingin lagi gitu kan, kepingin lagi gitu. Ya aku bilang kalau bisa jangan di rumah lagi lah, takutnya kan orang lewat gitu, posisi rumah ditutup, takutnya kita ketahuan, ntar kita digerebek lagi gitu kan. Digerebek kita malu gitu kan, daripada malu kita mendingan sewa atau sewa di mana gitu kan. Nah, sewa di perkotaan gitu kan, namanya di kampus saya kan belum ada gitu ya. Jadi kita pergi sebentar gitu. Dan di situ kita pergi ke suatu tempat juga, adalah tempat penyewaan di daerah agak rame gitu kan. Itu semua yang bayarin Mbak Ayu. Ya dia yang bayarin. Dia dapat duitnya mungkin dari itu kali ya, dari mantan suaminya kan masih ngasih, soalnya masih ada anak gitu. Semua bayarin Mbak Ayu tuh, bayarin semua. Nah di dalam juga kita main lagi gitu. Kita main lagi, kita main terus pokoknya sama dia, sama Mbak Ayu kita main terus. Karena Mbak Ayu katanya itu apa gitu, katanya sama otongnya. Iya, sama otongnya. Ya terus kita main di, ya biasa lah, kita pemanasan dulu kan ke gitu. Kalau saya juga udah nggak mulai ragu lagi gitu kan. Kalau awal-awal kan saya ragu. Nah kalau yang ini udah nggak ragu lagi, udah mulai kita mendahului gitu kan gitu. Terus mungkin saking enaknya dia tuh gitu kan, sambil gitu kan. Terus Bayu jangan. Saya bilang ini, Bayu jangan, ini di banyak orang yang tahu gitu kan. Tapi dia tetap kan, karena dia, saya tutup mulutnya gitu kan, biar gitu kan. Saya tutup. Saya betul sambil juga tetap aja.
Ya, ya udah singkat cerita, ya udah kita udah selesai mainan kayak gitu. Udah kita pulang. Kita pulang ke rumah masing-masing dan hubungan ini tuh nggak ada yang tahu gitu. Kita tuh privasi gitu, nggak ada yang tahu. Terus pulang keesok harinya ini apa? Mbak Ayu WA. Mas Eko lagi ngapain gitu kan? Biasalah lagi nyantai nih habis pulang dari sawah gitu. Mas Eko mau dipijitin nggak gitu kan? Ya pengen lah dipijitin, namanya dipijitin, ya udah dipijitin ke sini gitu kan, mumpung anak lagi sekolah gitu kan. Lagi sekolah belum pulang gitu. Nah lagi sekolah itu ke situ, mumpung lagi sepi, saya dipijitin gitu kan. Mulai pijet. Ya biasa lagi ngelakuin lagi ketiga kalinya. Ketiga kalinya kita ngelakuin lagi. Posisi. Nah kita lagi ngelakuin jadwal anak sekolah tuh pulang. Oh, kalau anak kecil kan pulang kan lari-lari gitu ya. Lari-lari. Mama gitu kan. Nah kita posisinya lagi waki-wik gitu. Kayak nanggung gitu kan. Terus teriak mama pulang. Terus aku bilang, Bayu itu anak pulang ya? Oh iya saya pulang gitu. Langsung itu lompat dari kamar. Baju, saya juga panik kan. Terus saya gimana ini Bayu? Ngumpet kolong kasur langsung gitu kan. Kolong kasur ngumpet dulu. Dan saya ngumpet gitu kan. Terus anaknya masuk. Mama siang-siang tumben pakai anduk mama siang-siang gitu. Iya, mama habis mandi gerah gitu kan katanya, alasannya maknanya. Udah nak itu ganti baju, makan terus main ya gitu. Nah terus ini apa ngilangin anaknya biar pergi. Terus anaknya tuh tahu kok ada ini sama dia jam berani. Mama ini gede amat punya siapa mama gitu kan. Saya di kolong ya mampus aku ini sampak saya terus ini mama alasan itu tetangga tadi jemur ke bawah sama mama gitu kan. Pas ngangkat jemuran tuh ke bawah sama mama tuh punya tetangga itu kan tadi nitip jemur di sini ke bawah. Ke bawah. Pantesan Dedek kok tumben-tumben ada gitu kayak punya laki gitu kan, kayak bukan punya mama, nggak pernah lihat Dedek kayak gitu kan. Habis itu udah Dedek habis ini makan siang. Kalau mau main aja nggak apa-apa ya. Gitu main. Udah terus adiknya makan siang, terus dia main. Habis itu mbaknya udah keluar terus cepet pakai baju kamu terus pulang dulu ya, ntar gampang kita mainnya bersambung aja nggak apa-apa lah. Lagi nanggung pun nggak apa-apa bersambung gitu besok. Habis itu pulang kan. Pulang kan aku deg-degan banget itu kan, saya pulangnya lewat belakang. Takut ketahuan juga. Setiap itu pasti pulangnya lewat belakang karena takut ketahuan orang kan. Kita pulang lewat belakang. Nah, terus kita sambil chatan, WA-an gitu. Ya, aku ada hubungan sama Mbak Ayu ini ya kurang lebih sekitar adalah 2 bulanan gitu ya. Ya mungkin berbuat dosanya juga sering gitu ya Mas. Namanya godaan setan gitu ya, namanya gitu kan. Nah, susah banget dihalangin gitu ya. Nah terus selang berapa hari si Mbak Ayu chat terus gitu kan. Kadang suka ngirim gambar gitu kan. Gambar punya dia gitu kan. Perasaan saya kan orang kita juga sering main kok masih kirim gambar. Kenapa sih kita perasaan doang kan gitu. Dia sering ngirim gambar gitu kan. Kadang suka FVC. Nah VC gitu kalau lagi sepi gitu. Mungkin kan VC. Kalau VC itu kayak gitu. Sampai ininya di nama dia gitu, sampai yang bawahnya
diituin sendiri gitu kan sambil colok-colok iya sambil sendiri. Ya mungkin karena kalau ngelakuin lagi takut kan anaknya udah pengalaman ini kan takut ketahuan. Mungkin dengan cara PC kali ya. Dengan cara PC gitu. Ya kita si Ayu colmek ya udah saya aja gitu. Gitu. Oke. Sambil di HP aja gitu. Itu posisinya like sepi ya. Ibu saya nggak ada ya. Kalau ibu saya aja juga nggak berani gitu kan. Kan kalau ibu saya kan sering ke sawah. Jadi kalau siang sepi gitu. Posisi nggak ada. Nah tapi ini ada aku hubungan ada 2 bulan ya. Aman-aman aja gitu ya. Nah ada suatu hari mungkin kabarnya nggak enak di hati gitu ya. Suatu hari saya ngeliat Mbak Ayu itu boncengan sama cowok gitu kan. Oh boncengan sama cowok gitu. Terus saya tanya gitu kan pas pulang. Saya tanya ke situ, Ayu itu kemarin kamu boncengan sama siapa? Kayak itu teman gitu. Teman masa jangan-jangan kamu nyari otong lagi ya gitu ya. Pengen ngerasain otong yang lain gitu kan. Enggak itu teman bener Mas Eko itu teman tapi kok kayak mesra banget gitu kan. Nah dia tetap ngeyel kalau dia nggak mau jujur gitu kan. Ya pikir saya mungkin itu cowok baru kali ya, soalnya kan Mbak Ayu kan agak genit gitu kan. Kalau sama cowok itu agak genit gitu kan, nggak cuma nama saya gitu, agak genit. Mungkin itu cowok baru kali ya. Nah lama kelamaan, terus saya nggak sabar kan, nanyain mulu. Itu sebenarnya siapa sih itu cowok kamu gitu kan? Itu temen Mas Eko gitu, temen tapi kok kayak mesra banget gitu kan. Ya lama-lama saya marah gitu kan. Ya akhirnya dia jujur gitu kan. Ya udah Mas Eko aku jujur itu juga cowok baruku gitu kan. Dari situ aku kecewa gitu kan. Kecewa sama Mbak Ayu kan. Katanya cuman saya doang di hatinya dia kan bilangnya dulu. Nggak taunya ada cowok lagi gitu kan. Mungkin cowok itu lebih maco kali ya. Kalau saya kan masih agak-agak alefong masih. emang iya sih saya lihat cowok yang sama Ayu tuh maco gitu kan. Terus lebih ganteng kali lah ya. Terus saya agak-agak lembek gitu ya. Pokoknya beda banget gitu lah gitu. Ya. Ya biarpun melehoy, tapi kan otaknya bisa berdiri. Habis itu aku kecewa banget ya. Aku kecewa sama Ayu. Terus yaudah, aku putus tuh sama Ayu putus. Dia juga ini herannya saya dia juga nanggepin putus. Ya udah kalau mau putus aja nggak apa-apa gitu kan. Oh berarti benar itu berarti cowok yang baru kamu itu benar. Ya udah emang gitu cowok aku yang baru. Ya udah kita putus. Abis itu udah nggak ada hubungan lagi sampai berapa minggu saling blokir gitu kan. Terus kalau itu nggak nyapa, terus nggak ngasih makanan lagi gitu kan. Kadang suka dikit-dikit ngasih pisang goreng, dikit-dikit ngasih tahu goreng, dikit-dikit sayur ngasih gitu kan. Sekarang udah nggak lagi. Terus berapa bulan mungkin saya kepikiran terus kan, karena ya mungkin ini bisa dibilang kayak saya kayak cinta pertama juga sih, cinta pertama sama janda kembang gitu kan. Kepikiran terus ini dipikiran terus saya pergi aja kali ya dari sini biar bisa ngelupain gitu kan. Terus saya calling teman gitu. Ada kerjaan nggak nih bro di Jakarta gitu? Pas ada kerjaan di tukang bakso. Nah, alhamdulillah sekarang kerja di tukang bakso. Baksonya itu ruko ya, bukan bakso yang dorong gitu ya. Jadi dia mangkal. Nah, dia mangkal. Terus saya kerja di situ. Pelanggannya tuh banyak
ibu-ibu atau cewek-cewek gitu makan bakso gitu kan. Nah terus kenalan lagi, yang heran saya kenalan sama janda lagi. Jandanya ya ini cakep sih, juga gitu kan ya, masih muda juga lah, 11-12 sama di kampung gitu kan. Terus dia sering beli bakso gitu, dia basa-basi kan, Mas Eko aku boleh minta nomor WA nggak gitu, kalau mau pesen di sini biar nggak lama nunggu gitu kan, aku minta nomor WA. Nah kita tukar WA gitu. Ya awal-awal itu bener dia, awal-awal Mas Eko pesen bakso dong bungkus, atau pesen mie ayam bungkus gitu kan, bungkus biar cepet kan. Terus lama kelamaan dia WA, Mas Eko sibuk gak gitu kan? Ya biasalah lagi dagang gitu. Liburnya kapan? Ya liburnya mah semaunya, kalau dagang ini bisa nggak libur kita jalan gitu kan? Jalan kemana gitu? Ya jalan-jalan aja gitu kan, namanya kita mau jalan ya kemana aja jalan kan. Terus itu libur saya jalan. Kalau nggak salah kemarin itu aku jalan-jalan ke Monas malam-malam gitu kan. Cerita-cerita gitu kan. Kalau dia juga janda gitu kan. Belum lama ditinggal juga. Tapi kalau ini jandanya belum punya anak gitu. Terus saya cerita juga, katanya cerita kalau bakso Mas Eko tuh emang enak sih gitu. Makanya saya langganan di situ kan, cerita terus. Nah cerita di situ dia ngomong kayak gini, Mas Eko udah punya istri belum gitu? Oh belum, aku belum punya istri. Oh belum, emang Mas Eko nggak pengen nikah? Kan untuk saat ini belum pengen nikah kan, belum pengen nikah gitu. Emang kalau Mas Eko tipenya yang gimana ceweknya gitu kan, cerita-cerita dulu gitu. Ya kalau saya mah simple aja gitu lah, simple aja, yang penting nggak neko-neko. Nah berapa hari dia WA lagi, Mas Eko sibuk gak gitu? Ya seperti inilah, seperti biasa lagi dagang gitu. Terus dia ngomong kalau dia suka sama saya gitu. Lama-lama kalau Mas Eko suka dia Mas Eko. Masa sih suka sama saya gitu? Iya suka sama Mas Eko gitu. Mas Eko mau nggak kalau nikah sama saya gitu kan? Ya untuk saya ini belum pingin nikah aku masih pingin sendiri. Lagian juga aku ada masalah gitu kan, masa lalu gitu kan. Selang berapa minggu, mungkin karena hadirnya si janda juga ini, saya lupa sama yang di kampung gitu kan. Udah mulai lupa sama yang di kampung. Terus mulai deket sama yang janda di Jakarta. Udah mulai deket, terus tiap hari teleponan, WA-an gitu. Tapi belum berani yang macam-macam ya. Nah, tapi belum macam-macam ini karena masih awal-awal. Masih awal-awal gitu, masih awal-awal. Berapa minggu kemudian, berapa bulan kemudian, nah kita biasa berbuat dosa lagi sama janda ini. Ya sekarang janda ini juga mau gitu sama saya gitu. Saya juga heran ya, kenapa yang ini janda lagi gitu. Tapi emang beda sih kalau janda sama ya gitu ya, lebih menantang katanya janda. Dan terus di suatu hari dia ngajakin gitu kan, Mas mau nggak, kita kan udah kenal lama gitu kan ya, udah deket, kita main lagi yuk. Maksudnya main jalan. Nah, terus jalan dia ngajak, pikir saya apa yang lalu mau terulang lagi gini kan. Sama-sama janda. Ya udah kita ngelakuin lagi. Sama juga ini jandanya kayaknya janda juga gitu ya. Janda maunya tuh dia yang ini pokoknya dia yang beraksi gitu lah ya. Pokoknya dia,
daripada saya gitu kan. Terus kita main juga, udah biasa tuh main gitu lah, kayak gitulah. Pokoknya main, cuman nggak lama sih mainnya, cuman berapa menit doang. Habis itu, cepat keluar. iya, cepet keluar. Udah kayak cepet keluar gitu ya. Kita pulang ya, mungkin belum itu kali ya. Kita pulang, berapa hari dia ngajakin lagi gitu kan, ngajakin lagi. Mas Eko ke itu lagi yuk, jalan-jalan lagi yuk gitu. Oh, jalan-jalan kemana lagi? Ya biasa kayak kemarin lagi gitu. Tapi jangan cepet keluar ya Mas Eko ya, gitu ya. Kalau bisa pakai obat gitu, obat biar lama gitu kan. Nah terus emang ada obatnya gitu. Ada lah kalau yang jual gitu kan, ada yang jual. Terus yang kedua kalinya kita nyewa kan, tapi beda tempat. Nah di situ kita main yang kedua kalinya. Yang kedua kalinya ini agak lama gitu ya. Dulu grepe ini apa? Dulu terus gitu kan. Terus di apa semuanya kan sampai gitu lah. Pokoknya kita berdua udah enak gitu lah pokoknya ya. Kita main ini agak lama gitu ya. Sampai saya capek gitu kan ya, karena kok tumben gak keluar ya gitu ya. Mungkin karena obatnya gitu ya. Jadi posisinya udah ganti gaya ya. Udah gaya terus gaya terus gaya apa lagi? Gaya Harry Potter gitu, pokoknya semua udah gaya semuanya gitu ya. Tapi kok nggak keluar gitu ya? Mungkin karena efek obatnya ya. Tapi si jandanya ini senang banget gitu, nggak keluar gitu kan. Tapi ya saya capek juga gitu kan. Ya karena saking capeknya mungkin ya udahlah saya aja kayak gini, udah si jandanya yang main. Si jandanya itu yang sampai diulek gitu sama. Udah setengah jam lebih gitu kan. Nah habis itu hampir 1 jam udah mulai keluar, sama-sama keluar gitu kan. Kita pulang masing-masing gitu kan. Tapi janda ini nggak pingin dinikahin gitu kan. Saya pernah nanya, kalau kita nikah gimana? Oh saya belum pingin nikah gitu kan, saya masih pingin menjanda aja. Lah udah pingin nggak pingin nikah, kenapa pingin ngelakuin hubungan? Ya karena saya udah lama nggak kayak gitu, nggak wik gitu, iwi gitu kan. Udah lama jadi kepingin aja gitu, kepingin iwi gitu. Kan saya nanya, kok kamu kenapa nggak mau nikah gitu? Ya saya belum pengen nikah, pengen kayak gini aja gitu biar nggak ada beban gitu kan. Mungkin kalau udah nikah mungkin ntar beban ngurus suami, ngurus rumah tangga, masakin buat suami, persiapan apa gitu mungkin kan. Untuk sekarang saya belum siap nikah gitu kan sama siapa aja gitu. Ya udah kayak gini aja lah, kita jalanin aja. Kita senang-senang berdua gitu, ya udah kayak gini aja gitu kan. Ya udah sampai kayak gitu hubungannya sampai sekarang kayak gitu aja gitu. Kalau kita kepingin kan, kalau lagi ya itu nggak kepingin ya udah biasa aja gitu. Cuman dia sampai sekarang ini sih masih sering beli bakso. Gitu. Ya mungkin nggak pengen nikahnya karena belum siap kali. Kalau saya sih ya udah siap nikah gitu kan. Ya masa mau berbuat dosa terus, masa mau
terus gitu kan. Ya cukup dengan 2 janda aja gitu ya. Jangan sampai ada lagi lah karena Janda-janda yang lain. janda-janda yang lain gitu ya, cukup 2 janda aja. Cuman kadang kalau godaan tuh ada aja gitu ya Mas ya. Iya. Takutnya ntar ada janda ketiga lagi yang lebih itu tergoda lagi. Mungkin imannya belum kuat gitu ya. Tapi Bang Eko sendiri pengennya nyari yang janda atau nyari yang nih sebenarnya? Kalau dari seleranya sendiri. Oh, selera. Kalau saya sih sedikasinya aja sih ya, mau dapatnya ya. Dapat alhamdulillah. Kalau dapatnya janda ya udah, emang jodohnya janda mau gimana lagi gitu kan ya. Ya udah sekarang jalanin aja gitu. Dapat alhamdulillah, dapat janda ya mau gimana lagi. Kalau janda kan ntar lebih menantang katanya kan ya. Janda gitu kan lebih menantang. Terus si janda yang pertama berarti udah lost contact ya? Udah blokir-blokiran selesai. ya. Tapi kan itu di rumahnya di kampung. Nah kalau pas kalau pas pulang kampung itu sering ketemu gimana? Masih Ya paling Cuek-cuekan aja? cuek-cuekan aja gitu. Pernah saya pulang kampung nggak negor gitu. Nggak negor. Ya mungkin udah nikah sih dia Udah sama nikah. ya cowok yang maco gitu kan. Udah nikah. Terus kemarin waktu saya pulang dia hamil. Dia hamil gitu. Ya mungkin karena ada suaminya juga sih ya. Cuman kalau ingat masa lalu gitu kayaknya kayak jadi pelakon doang gitu ya. Ya udah kita sama-sama juga kan. Kalau ketemu sama janda yang pertama itu ya biasa paling nengok doang gitu, udah nggak kayak dulu lagi gitu. Udah nggak ganjen lagi, udah nggak kedip-kedip mata gitu, nggak. udah dasteran sekarang? Iya, udah. Tapi perbedaannya sama yang janda yang pertama, yang kedua legitan yang mana nih? Legitan yang mana? Iya. Mungkin legitan yang kedua kali ya, karena yang kedua kan belum punya anak. Oh, Gitu. Oke, masih sempit. Katanya kan kalau yang kalau yang janda pertama kan udah punya anak. Jadi ya lebih long kali ya. Kalau yang kedua ini kan jandanya belum punya anak gitu. Jadi masih enakan yang kedua gitu lah pokoknya. Legit banget gitu lah pokoknya. Gimana sih rasanya? Pokoknya kalau udah apa ke ubun-ubun gitu. Pokoknya udah melayang ini, pokoknya udah kemana-mana gitu. Oke. Nah, biasanya kalau sama yang janda-janda ini, mereka testimoninya gimana sih mengenai Bang Eko sendiri? Maksudnya Iya, testimoni apa namanya? rasanya. Rasanya gitu. Oh, katanya sih ya rasanya ya enak gitu. Dari barang sama permainannya. Iya, rasanya enak. Cuman ada yang bilang tuh yang janda pertama gitu kan. Kalau yang dulu janda pertama, Mas Eko tuh biarpun lemes-lemes orangnya gitu kan, tapi otongnya enak gitu, keras gitu. Kalau yang kedua ini nggak ada kata apa-apa gitu. Nggak ada kata apa-apa. Cuman katanya enak doang gitu. Iyalah, namanya udah di itu pasti enak. Iyalah, udah di iwi-iwi ya pasti enak ya. Jadi ini buat pengalaman saya juga sih ya, karena dulu saya juga kan cowoknya tuh cowok yang nggak mau neko-neko kalau nggak diduluin gitu, yang Harus dipancing. iya kan dipancing sama janda yang pertama gitu kan, harus dipancing. Ya kesini karena udah ngerasain enak, jadi sama janda yang kedua ya udah gitu, nggak usah dipancing lagi gitu. Gitu. Tapi kalau sama janda kedua ini sama Bang Eko dikasih uang juga nih setelah kayak gitu. Oh enggak dikasih. Oh, sekedar hanya melampiaskan aja ya. Iya gitu ya, buat pelampiasan doang gitu. Cuman kalau untuk bayarin dia yang bayarin kan, dia yang ngajak gitu. Kalau makan kadang saya bayarin, kadang dia yang bayarin gitu. Kalau ngasih duit enggak, mungkin pikir dia mungkin Mas Eko udah kerja gitu kan. Jadi ya udahlah mungkin enggak kasih duit. Kalau yang janda dulu kan saya kerjanya masih serabutan, enggak tiap hari. Jadi mungkin dia perhatian
ngasih duit gitu buat jajan lah gitu. Terus sekarang masih berjalan ya hubungan dengan janda yang kedua ini? Masih berjalan. Dan ini untuk keseriusannya sendiri dari Bang Eko sama si janda mau sampai kapan nih? Daripada berbuat terus gitu. Ya sebenarnya iya sih ya, daripada saya berbuat terus, pinginnya tuh nikah aja gitu. Cuman saya tanya nikah dia nggak mau, terus saya tinggalin juga belum mau. Tapi pinginnya kayak gitu aja gitu. Paksa dong. Kita harus nikah, kalau emang nggak mau kita yang mending ya bubar aja gitu. Iya seharusnya kayak gitu ya, cuman dia nggak mau gitu kan. Pinginnya kayak gini aja biar gak ada beban katanya kan. Ya mungkin ntar suatu saat saya kasih keputusan gitu kan. Kalau mau nikah ayo, kalau nggak mau nikah ya udah kita bubar aja gitu. Udah sampai di sini aja gitu kan. Jangan sampai berbuat yang dosa lagi lah. Takutnya kayak gitu kan ntar datang lagi dosa lagi. Kalau udah nikah kan enak ya. Udah halal gitu. Mau kalau nikah mau sehari 3 kali juga nggak apa-apa gitu kan. Udah nikah tetangga tahu juga pun nggak masalah gitu ya. Mau keramas tiap hari juga nggak apa-apa. Oke, nah kalau masalah umur sendiri terpautnya jauh? Kalau dia umurnya sekitar 26. Oh. Kalau saya 35. 35 sama 26. Kalau yang ini, kalau yang dulu juga sama aja. Kalau yang dulu beda 5 tahun. Kalau yang janda dulu gitu. Oh tetap mudaan si janda ini semua ya? Nggak ada yang lebih tua. Tapi kalau misalkan ada jandanya udah ibu-ibu gitu, udah 50 atau 60 tahun? Ya. Kayaknya punya saya bakalan kayak gini deh. Nggak bakalan berdiri deh. Dia tapi kan kalau misalnya jandanya kaya, dia punya rumah mewah, mobil banyak gitu. Gimana? Ya mau ntar. Berubah pikiran karena duit. Gak apa-apa ntar kalau kita main kita tutup poster aja yang cantik ya. Iya kan sekarang ini apa sih yang dicari di zaman sekarang ini kalau bukan uang ya? Pasti orang butuh uang. Apalah itu yang namanya cinta gitu. Iya biasanya kayak gitu ya. Yang pasti ya cinta itu nomor 2 sekarang. Benar. Yang pertama itu adalah uang. Kita bahagia dengan uang. Kebanyakan di zaman sekarang ini. Iya benar. Jadi mereka pada bilang bullshit lah itu yang namanya cinta gitu. Lu mau nih makan cinta doang, nggak ada duitnya. Ntar ujungnya kalau masalah ekonomi juga bisa gitu ya, kebanyakan gitu. Iya benar. Jadi yang banyak sekarang ini kan masalah uang. Nah begitu juga dengan yang saya tawarkan tadi. Kalau misalkan ada janda yang umur udah 50, 60 tahun, tapi dia punya harta yang melimpah. Mau nggak? Mau dong. Mau lah, mau duitnya. Oke, Bang Eko ya. Iya. Terima kasih nih buat waktunya. Terakhir, Bang Eko mungkin ada yang mau ditambahkan lagi? Oke. Atau pesan-pesannya ke penonton, silahkan. Pesan-pesan saya, ya sebelumnya saya minta maaf dulu ya sama janda-janda juga yang awal, yang pertama gitu. Pesan-pesan saya, jangan ikutin jejak saya gitu ya. Ya kalau mau wik-wik atau iwi-iwi itu nikah dulu gitu kan, jangan lagi pacaran terus kita kayak gitu, jangan ya. Ya itu biar dosa-dosa saya gitu kan. Kalau buat kalian kalau bisa nikah dulu halal biar enak gitu. Nggak sembunyi-sembunyi kayak saya gitu kan, ntar ketahuan lagi jadi bingung mau kemana gitu kan. Jadi nikah dulu biar aman gitu ya. Dah itu aja sih. Oke. Saya juga minta maaf ya kalau di sini ada salah gitu. Minta maaf. Sekian dari saya Mas Eko ya. Terima kasih. Oke, teman-teman, itulah tadi obrolan saya bareng Bang Eko dalam segmen Cuble, curhat dong Bang Ale. Buat teman-teman juga yang punya pengalaman menarik dan ingin berbagi di channel YouTube AJB, teman-teman dapat menghubungi admin melalui nomor WhatsApp
di 0858 47683 atau bisa juga melalui email di ale@jejakbackpacker.id. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Oke. kasih sekali lagi Bang Eko ya. Sama-sama. Saya juga udah terima kasih udah diundang ke sini. Salam janda.